Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Monique Wisere dengan NIM 01121007. Saya dari Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menyampaikan terkait materi yang terambil dari mata kuliah Seminar Keuangan dengan dosennya adalah Bapak Dr. Agus Sukoco, STMM. Topik yang akan dibahas kali ini adalah modal kerja. Sebelumnya, sumber pustaka topik modal kerja ini terambil dari Jurnal Manajemen Volume yang berjudul Peranan Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas. Yang kedua, jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Modal Kerja sehubungan dengan pengukuran profitabilitas. Yang tiga, jurnal yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Nah, yang pertama, ada pengertian dari modal kerja. Dalam setiap perusahaan membutuhkan modal kerja di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada modal kerjanya. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam rangka pencapaian laba yang ditargetkan. Modal kerja juga harus dijaga agar tidak timbul masalah selama perusahaan menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, ada tujuan dari modal kerja. Modal kerja memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempelajari dan menjaga keseimbangan yang optimal di antara masing-masing komponen dari modal kerja. Ada dari Gitman 2009. Selain daripada itu, manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang diperlukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagian upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, ada faktor sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Yang kedua, ada waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Yang ketiga, syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang akan menguntungkan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan atau barang akan semakin rendah. Yang kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Yang keenam, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang diperlukan relatif tinggi. Sebaliknya, apabila penjualan rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Yang ketujuh, ada faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Selanjutnya juga ada unsur-unsur modal kerja. Pengertian modal kerja menurut Soprito 1997 sebagai harta yang dapat sesegera mungkin dijadikan uang kas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitasnya.
Berdasarkan penelitian tersebut, unsur-unsur modal kerja dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, ada uang kas atau yang ada di bank. Yang kedua, surat-surat berharga yang cepat dapat dijadikan uang kas. Yang ketiga, piutang-piutang dagang. Yang keempat, persediaan barang. Selanjutnya, ada jenis-jenis modal kerja. A. Modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. B. Modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Ketiga, ada modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalkan adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya ada komponen modal kerja. Yang pertama ada kas. Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling liquid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Selain itu, merupakan alat tukar yang dimungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Kedua, piutang dagang. Piutang yang diterapkan pada perusahaan dapat menaikkan hasil penjualan, menaikkan laba, dan memenangkan persaingan. Yang ketiga, persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja. Sebab dilihat dari jumlahnya, biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling besar. Selanjutnya ada penentuan modal kerja. Yang pertama, metode ketertarikan dana. Metode ini menekan pada beberapa lama dana yang terikat dan berapa besarnya kebutuhan setiap hari. Kedua, metode perputaran aktiva lancar. Metode ini menggunakan tingkat perputaran aktiva lancar untuk menentukan besarnya modal kerja. Tingkat perputaran aktiva lancar akan dirincikan ke dalam masing-masing elemen dari aktiva lancar. Perputaran dari aktiva lancar tersebut adalah yang pertama, perputaran kas. Yang kedua, perputaran piutang. Yang ketiga adalah faktor-faktor penentu tingkat modal kerja. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi disebut investor atau penanam modal. Investasi sendiri memiliki jenis berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama, investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang dilakukan dalam periode waktu yang relatif pendek. Biasanya keuntungan dari investasi jangka pendek adalah diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Karena jangka waktunya pendek, imbal hasil dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikat deposito. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya para investor baru dapat menikmati hasil dari investasinya adalah minimal 5 hingga puluhan tahun mendatang. Selanjutnya ada manajemen modal kerja. Menurut Weston dan Kaplan
2001, manajemen modal kerja adalah semua aspek pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar. Menurut Horn dan Wojcicki 2013, manajemen modal kerja adalah administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Selanjutnya ada Horn dan Wojcicki 2013 menyatakan bahwa manajemen modal kerja juga mendasari dua keputusan penting perusahaan. Manajemen modal kerja ini merupakan penentu dari tingkat optimal dari investasi pada aktiva lancar dan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Menurut Kashmir 2011, tujuan manajemen modal kerja dibagi perusahaan adalah sebagai berikut. A. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat bergantung pada manajemen modal kerja. Yang B, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. C, memungkinkan perusahaan untuk memiliki kesediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. D, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. E, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. F, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja adalah sebagai berikut. A, memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva lancar tersebut. B, meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. C, pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Selanjutnya ada profitabilitas. Pengertian profitabilitas menurut Rianto 2011 menggambarkan tentang kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Menurut Samsudin 2004, para pemilik perusahaan, terutama pihak manajemen perusahaan, akan berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari bahwa betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan. Untuk itu, ada beberapa indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Di antaranya, yang pertama, ada return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Yang kedua, ada return of equity atau ROE. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Yang ketiga, ada net profit margin atau NPM. Rasio ini diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, adapun contoh studi kasus. Untuk mengetahui tentang manajemen modal kerja, yaitu tentang pengukuran tingkat efektivitas penggunaan modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif dengan pendekatan perputaran modal kerja serta proyeksi modal kerja. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Untuk mengetahui manajemen modal kerja, digunakan pendekatan perputaran modal kerja, yaitu cash turnover, receivable turnover, inventory turnover, dan working capital turnover. Sedangkan untuk aplikasi proyeksi modal kerja, metode yang digunakan adalah analisis tren penjualan dengan metode kuadrat terkecil.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan PT AMI Property Group dalam menggunakan modal kerja masih belum dapat dikatakan efektif karena perputaran modal kerja yang rendah sehingga menyebabkan lambatnya waktu keterikatan modal kerja. Sedangkan untuk analisis tren, kondisi perusahaan menunjukkan dapat berkembang untuk waktu yang akan datang. Proyeksi modal kerja pada PT AMI Property Group tahun 2020 sebesar 8.943.358.978 miliar, tahun 2021 sebesar 8.962.730.446 miliar, tahun 2022 sebesar 8.982.101.955 miliar, dan tahun 2023 sebesar 91.473.463 miliar. Sekian dari saya, segitu saja. Terima kasih.